sakit. Jadi masih alhamdulillah masih ada 3 baris, 2 baris yang masih ada jemaahnya gitu ya. Jadi alhamdulillah, perkenalkan saya Talia dan juga dari dekat-dekat sini, Tambun, dari Taman Budi Cedana. Kebetulan saya juga sudah berkeluarga. Yang berikut saya berawal dari anak yang nomor 5 ya. Ya, aku sudah 5 karena yang pertama meninggal dan yang 4 alhamdulillah sekarang sudah besar-besar, dan yang terakhir Tonton sudah umur berapa ya? Jadi sekarang sudah kelas 5 ya. Nah, ini tahun 2015 dan termasuk saya sudah di atas balita ya. Jadi sudah 50 tahun lebih. Kebetulan bapak-bapak juga banyak yang sudah berumur, ada yang 50 lebih, anak 60 bapak berapa tahun Pak? 70 alhamdulillah masih bisa berdiri apa? Meskipun sholat sambil duduk masih bisa sudah pada Rasulullah. Baik, alhamdulillah jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Saya tidak bawakan pada lebar seperti mungkin kiai atau ustaz karena saya juga di sini sama-sama belajar. Bukan berarti menggurui bapak-bapak atau ibu-ibu yang di belakang, tapi hanya menyampaikan karena kita diminta untuk saling menasihati dalam kebenaran maupun kesabaran dari surat Al-Asr ya. Kemudian pada malam hari saya berbicara tentang Al-Quran karena Al-Quran ini memang diturunkan dan dalam surat Al-Quran ayatnya banyak, diturun di bulan Ramadan juga dan malam hari diturunkan. Kemudian Al-Quran ini kalau kita melihatnya bahwa Al-Quran itu hanya sebagai bacaan saja sampai sekarang. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak buku-buku atau amalan-amalan yang harus dikerjakan. Baik itu amalan pribadi, amalan bermasyarakat maupun amalan negara. Dan sampai sekarang belum semuanya totalitas dilakukan atau dilaksanakan, atau kemudian secara pemerintah pun belum secara total mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana hukum membaca Al-Quran? Mas Ferry, kalau hukum baca Al-Quran sunnah, wajib atau ya, sunnah yang dianjurkan baca Al-Quran. Ini bukan wajib memang. Jadi sunnah pahalanya berlimpah. Bahkan orang yang baca Al-Quran nanti dia yang akhir akan mendapatkan syafaat. Salah satu syafaat dari Allah adalah melalui bacaan Al-Quran. Jadi syafaat itu ada dari Rasulullah, kemudian kedua dari bacaan Al-Quran, dari puasa, juga ada dari yang keempat adalah dari teman-teman soleh kita. Jadi kalau kita punya teman-teman ya hendaknya teman-teman yang soleh yang mengajak kepada kebaikan, nanti di akhirat menjadi penolong. Syafaat itu penolong. Jadi selain daripada Rasulullah ada syafaat soleh. Jadi kenapa hanya Rasulullah atau hanya Nabi Muhammad yang diberikan mandat atau mandat ya, atau amanah dari Allah atau diizinkan berikan syafaat? Karena Allah sudah memuliakan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Adam pun ya, iri dengan Rasulullah atau umat Rasulullah. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Adam iri bahwa kenapa umat Rasulullah itu tidak diazab seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Lut, Nabi Soleh dan seterusnya langsung diazab kalau melakukan keberatan dan hal-hal. Tapi umat Nabi Muhammad masih ditangguhkan. Yang berbuat zolim, liwat, gay dan seterusnya ya. Sekarang sudah marak edukasi itu Nabi masih ditangguhkan. Allah tidak menghukum azab mereka karena salah satu adalah umat Rasulullah yang kemudian didirikan oleh Nabi Adam Rasulullah. Kemudian hukumnya dari sunnah. Dan kemudian yang wajib apa dalam Al-Quran? Ternyata mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran itu adalah wajib. Wajib ain artinya wajib secara individu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang masih terutama di bawah 50 tahun harusnya dari sekarang memang mempelajari cara membaca Al-Quran. Jadi kalau malu kalau kemudian umat muslim katanya muslim kemudian belum bisa membaca Al-Quran, dan tidak ada alasan muda tua karena apa bahasanya muda sudah baca dan susah. Saya juga susah kalau nggak baca Al-Quran ya, tapi tetap kita bisa. Saya belajar Al-Quran juga sudah umur 40 tahunan Pak ya, dan alhamdulillah karena niat ya dan kesungguhan sampai sekarang alhamdulillah
belajar terus dan bisa ya, dari alif bahasa. Dan itu wajib ternyata di hukum. Dan kemudian motivasi daripada membaca maupun belajar pun adalah tadi saya bacakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi orang yang paling baik itu ternyata yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi sekali belajar juga mengajarkan. Itu ada hadis dari Utsman bin Affan. Kemudian apalagi motivasi untuk belajar Al-Quran, ternyata ada hadis Rasulullah SAW itu jadi kalau yang baca Al-Quran mahir ya, mahir bil Quran Fatil baru dia akan bersama malaikat nanti di akhirat. Jadi malaikat yang taat dan mulia atau mulia dan taat itu yang mahir. Kemudian bagaimana dengan yang susah dan bata-bata baca Al-Quran, Bapak Ibu? Ternyata yang tak dikatakan ada tak tak ya. Jadi kalau baca Al-Quran itu susah, berat ucapannya. Itu ternyata dapat satu ajrun, jadi 2 pahala. Jadi ini sebagai motivasi kalau kemudian belum sempat belajar baca Al-Quran atau mempelajari. Nah, jadi garis besar pelajaran Al-Quran di dalam buku tajwid itu paling ada 3 yang paling besar ya. Ada makhraj huruf, kemudian ada hukuman ya, panjang pendeknya, hukum juga ada hukumnya. Dan yang lainnya adalah merupakan tambahan. Jadi hampir semua kita yang mempelajari tajwid itu yang kartil itu pelajarannya yang garis besarnya itu, dan yang lain ada teori dan seterusnya masih tambahan. Itu yang kemudian sebagai motivasi. Kemudian bagaimana dengan yang paling utama lagi selain daripada tadi pelajari, kemudian bahasanya tadi membacanya, ada yang lebih penting adalah mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada kenapa kita berpuasa juga mengamalkan isi Al-Quran. Ya, jadi amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah, jadi ya orang manusia beriman ya, karena kamu berpuasa sebagaimana orang berpuasa supaya bertakwa. Itu juga perintah. Dan itu adalah Al-Quran. Juga sama sebenarnya ada ayat yang kemudian sama persis di depannya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Persis pelajaran, tapi kisah apa sudah dilakukan di Indonesia atau di seluruh dunia? Mungkin di Arab ada lakukan kisah, tapi bagaimana dengan Indonesia, Qatar atau sekarang yang lagi perang di Iran ya? Apakah melakukan itu? Belum, ya, belum. Itu juga dengan Allah mengharapkan jual beli, mengharapkan riba. Di Indonesia itu bagaimana? Kemudian di luar bagaimana? Banyak yang masih kemudian mengharapkan riba. Artinya isi kandungan Al-Quran itu banyak yang belum dilaksanakan di dunia maupun di negara-negara sekarang ini. Tapi di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, yaitu Khalifah Rasulullah, pada saat memimpin negara yang diamalkan, yang dipakai hukumnya adalah isi yang ada dalam Al-Quran. Baik itu menghukum pencurian, menghukum orang yang berzina, ya. Kalau yang gaya-gaya dan seterusnya itu pasti akan nanti dihukum dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Misalnya zina yang kemudian muksor, artinya sudah nikah, kemudian berbuat zina dan terbukti ada saksi yang kemudian bukti kalau dia berzina, maka hukumnya adalah yang sudah nikah berarti harus dirajam. Kemudian kalau yang belum nikah maka baru muksor, hukumnya harus dicambuk. Maka sekarang di Aceh juga mengajarkan itu, tapi sebagian diajar. Dulu dilakukan hukum itu di. Nah ini kemudian ada dari kaum orientalis atau kaum cendekiawan yang di luar sana, banyak yang kemudian belokkan isi-isi Al-Quran, baik itu pengertiannya maupun ada slogan-slogan yang supaya umat Islam itu jauh dari Al-Quran. Di antara misalnya Al-Quran sudah tinggal zaman, Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman, isi Al-Quran dan karangan-karangan orang Arab atau bahkan mungkin karangan Rasulullah ada seperti itu. Jadi seakan-akan umat Islam dibuat tidak percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya, kalau sekarang bapak-bapak percaya ya, percaya isi dalam Al-Quran. Misalnya contoh hal yang baik, akhirat tentang akhirat. Bapak percaya ke akhirat? Ada neraka, ada surga.
itu kan juga ada gaib. Percayanya ada karena apa? Satu akidah ya. Kenapa? Saya percaya ada ini tanya jawab biar nggak terlalu ini ya. Aku kalau misalnya kayak ini. Jadi supaya bapak-bapak dan ibu paham kenapa kita juga percaya adanya akhirat misalnya, atau ada percaya nanti ada kiamat gitu. Allah yang menyampaikan. Ya, karena ada kabar dari Al-Quran. Contohnya tadi surat Al-Quran juga tentang kiamat. Jadi ada karena adanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran yakinkah isinya benar gitu kan? Apakah Al-Quran itu benar itu wahyu dari Allah kan gitu? Jadi kalau kita debat dengan orang Nasrani misalnya, bisa jadi orang Nasrani juga benar ini karangannya Nabi Isa turun dari langit gitu. Nah, bagaimana dengan Al-Quran kemudian yang kita imani itu adalah iman berapa? Jadi pertama iman pada Allah, kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman kepada kitabullah. Jadi kitabullah itu maksudnya bukan Al-Quran saja, tapi kita juga dulu kita imani, tapi kemudian dinasak atau dihapus dengan hukum yang paling terakhir yaitu Al-Quran. Maka yang kita imani adalah yang ada dalam Islam. Nah itu tadi. Kalau kemudian tidak percaya isi Al-Quran, maka harus kita buktikan apakah benar Al-Quran itu datangnya dari Allah, atau yang kedua karangan Nabi Muhammad, atau yang ketiga karangan bangsa Arab, atau saya yang dua orang dunia di kalangan bangsa Arab tertentu. Jadi kita harus kita uji tiga hal ini. Kalau ujian pertama misalnya dari karangan Nabi Muhammad, ternyata bahasanya Nabi Muhammad dengan bahasa yang dalam Al-Quran sedikit berbeda. Begitu juga dengan Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis ya, jadi nggak mungkin Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad. Sedangkan yang menulis adalah para sahabat dan kemudian kalau di karangan bahasa Arab, bahasanya memang bahasa Arab, tapi ternyata di dalam isi Al-Quran ada ayat yaitu Al-Baqarah ayat ke-23 ya. Fa'in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kuntum fi raibin, jika kamu ragu tentang isi atau kandungan yang dalam Quran, maka kata Allah itu tufiru bima nazzalna tentang Al-Quran diturunkan kami kepada hamba kami, yaitu kami sudah adalah kepada Muhammad, maka fatu syuhada, maka minta pertolonganlah kepada selain aku, selain Allah. Jadi ditantang orang yang kemudian ingin membuat karangan semisal Al-Quran itu, bisa kita bantuan jin, kita bantuan dukun, kita silakan bikin satu surat saja semisal dalam Al-Quran dan itu ada berbeda, maka apakah kamu termasuk orang yang benar? Jadi di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat kemudian menantang para bangsa Arab kemudian untuk bikin atau membuat surat seperti Al-Quran. Nyatanya sampai sekarang tidak ada. Dan Al-Quran benar-benar terjaga. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini? Bagaimana? Kok bisa terjaga sepanjang masa dari pertama turun dari Nabi Muhammad sampai kemudian sampai sekarang? Jadi kalau misalnya ada orang yang membelokkan misalnya turun Al-Quran bin Nas di turun Al-Quran bin Nus misalnya, ya, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Bahkan ada orang anak yang umur 55 tahun ya sudah habis Qurannya 30 juz di luar kepala. Bahkan tiap-tiap halamannya sudah sudah tahu dia dalam beberapa untuk 17 halaman dia tahu ayatnya apa dan seterusnya. Itu luar biasa. Allah menjaga lukas. Ya, itu maka dari situ bapak dan ibu-ibu, jadi kita ya termasuk muslim ya, karena sholat pun ada dalam kita dalam Al-Quran. Maka kita berusaha bagaimana yang paling utama selain belajar Al-Quran, membaca juga mentadaburi, juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak bisa dalam negara, maka secara individu ataupun secara masyarakat. Yang tanggung jawab berikutnya adalah memang kita memperjuangkan bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran diterapkan di seluruh dunia. Artinya harus
harus ada suatu negara yang bisa menyatukan semua negara kemudian melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak ya akan terus begini, perpecahan di mana-mana. Sekarang Iran gembur, Amerika, Israel gembur, Iran dan seterusnya itu ya tidak ada yang mau bilang. Begitu juga Palestina dan seterusnya, karena sampai sekarang belum ada persatuan Islam dan luar biasa yang kemudian bisa mengurus semua. Itu dari kami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah atau bapak dan ibu yang ada di sini.